Pemirsa, Provinsi DKI Jakarta hari ini tercatat mengalami penambahan kasus COVID-19 sebanyak 76 kasus, sehingga total menjadi 8.628 kasus positif corona. Dinas Kesehatan DKI Jakarta membuka kesempatan bagi masyarakat yang berkolaborasi memberikan bantuan uang tunai maupun makanan. Hari ini ada sebanyak 76 kasus. Jumlah kasus ini menurun cukup signifikan dibandingkan beberapa hari terakhir, sehingga jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sampai dengan hari ini sebanyak 8.628 kasus. Dari jumlah tersebut, 3.781 orang dinyatakan sembuh, sementara yang meninggal dunia tercatat di angka 560 orang. Untuk pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sampai hari ini tercatat 1.424 pasien. Sementara yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah, ada 2.863 orang. Untuk data ODP atau orang dalam pemantauan, dilaporkan berjumlah 19.440 orang. Sementara data pasien dalam pengawasan atau PDP, ada sebanyak 13.148 orang. Untuk masyarakat, kami tetap menghimbau untuk selalu berdisiplin memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, juga dengan selalu menjaga jarak antar orang. Selain itu, tetap memperbanyak aktivitas di rumah. Pemprov DKI masih membuka kesempatan untuk masyarakat yang ingin berbagi terhadap sesamanya yang berdampak karena pandemi COVID-19. Dalam satu kolaborasi yang digagas oleh Pemprov DKI, yaitu kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Dalam program ini, masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang merazia masker di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Sejumlah pengunjung pasar dan pedagang tidak menggunakan masker didata petugas. Bapak dipanggil datang. Pak, sampai ambil maskernya enggak? Udah, ntar aja udah. Biar aja. Masker Bapak, ada kita bagi masker. Didata dulu ya. KTP mana? Pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker kabur saat melihat petugas datang. Satu persatu pengunjung dan pedagang yang tidak menggunakan masker dibawa petugas Satpol PP untuk didata. Sebagian pedagang dan pengunjung yang kedapatan tak menggunakan masker tidak terima dengan aksi petugas Satpol PP. Ya mestinya sebelumnya dikasih tahu dulu, jangan main orang jalan mau ditangkap-tangkap aja, mau kayak maling aja. Ini kan bukan maling, nggak pakai masker. Ngomongnya seenaknya aja ya, Mak. Pegang, teriak-teriak. Maskernya pada dulu. Ayo. Ketika keluar rumah, masker wajib dipakai. Razia masker terhadap pengunjung dan pedagang di pasar tradisional ini digelar guna menekan angka penyebaran COVID-19. Di sini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi masker itu merupakan dijadikan sebuah gaya hidup yang memang menjadikan mode dan memang dijadikan sebuah kebutuhan dalam rangka mencegah pandemi ini terus berlangsung. Razia ini juga digelar sebagai bentuk instruksi Pergub DKI Jakarta nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi menuju new normal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Banyaknya warga yang tidak hadir membuat petugas gabungan Kelurahan Pisangan Baru Matraman, Jakarta Timur berpatroli ke setiap rumah warga di RW 13 untuk mengumumkan adanya tes swab gratis. Warga enggan mengikuti tes swab karena takut dibawa ke rumah sakit atau ke Wisma Atlet jika hasil swab positif corona. Warga masyarakat di lingkungan RW 013, Kelurahan Pisangan Baru. Karena banyak warga yang tidak datang untuk swab massal gratis, satu persatu rumah warga didatangi petugas gabungan dari Kelurahan Pisangan Baru Matraman, Jakarta Timur. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas mengimbau warga untuk melakukan tes swab gratis. Dengan terpaksa, warga pun mengikuti tes swab ini. Warga enggan mengikuti tes swab karena takut jika positif akan dikarantina di rumah sakit atau Wisma Atlet. Nah, kenapa saya jemput bola ke warga ke rumah masing-masing?
ada satu kekhawatiran dari warga masyarakat bahwa apabila nanti mereka dinyatakan positif, khawatir dijemput ke rumah sakit atau apapun. Jadi kami tadi turun jemput bola sekaligus memberikan penjelasan kepada warga masyarakat bahwa ini adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai agar kita semua warga tidak terpapar gitu. Jadi RW 13 Kelurahan Pisangan Baru Matraman, Jakarta Timur ini adalah salah satu RW yang menjadi zona merah sehingga warganya diwajibkan untuk menjalani tes swab. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemerintah DKI Jakarta mengizinkan kembali pembukaan pusat perbelanjaan untuk beroperasi mulai 15 Juni 2020. Setidaknya ada 80 pusat perbelanjaan di ibu kota yang akan dibuka saat PSBB transisi. Sejumlah mal bersiap untuk beroperasi kembali di masa PSBB transisi. Rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta pada 15 Juni 2020. Di ibu kota setidaknya ada 80 pusat perbelanjaan yang akan dibuka pada 15 Juni 2020. Berbagai persiapan harus dilakukan pengelola mal, dan yang paling penting adalah menerapkan protokol kesehatan agar pengunjung tetap merasa aman dan nyaman. Salah satu pusat perbelanjaan yang bersiap membuka kembali aktivitasnya adalah Mall Grand Indonesia Jakarta. Saat dibuka nanti, jam operasional mal mulai dibuka pukul 11 siang hingga 8 malam waktu Indonesia Barat. Jumlah pengunjung mal juga dibatasi 50% dari kapasitas jumlah normal sebelum pandemi. Selain itu, beberapa prosedur protokol juga diterapkan bagi pengunjung serta pegawai pusat perbelanjaan, mulai dari pengukuran suhu badan, jaga jarak, pembatasan muatan lift, hingga penggunaan masker. Sementara itu, sejumlah tenan seperti tempat bermain anak, pusat kebugaran, bioskop, dan pameran masih belum boleh beroperasi. Kamis siang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengecek persiapan jelang pembukaan mal. Anies meminta kapasitas pengunjung dibatasi hanya 50%. Saat ini, semua potensi pergerakan orang harus dikendalikan. Jadi tidak boleh ada di lapangan nanti situasi di mana wah baru kepikir. Jangan, semuanya dipikir sebelum dibuka. Pemprov DKI akan mengawasi para pengelola mal. Jika jumlah pengunjung melewati 50%, pengelola akan mendapat teguran dan mal bisa ditutup sementara. Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto serta Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz siang tadi meninjau rumah sakit COVID-19 di Batam, Kepulauan Riau. Panglima dan Kapolri memastikan kesiapan rumah sakit khusus infeksi mulai dari fasilitas hingga kesiapan petugas. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz meninjau sejumlah area yang telah beroperasi menangani sejumlah pasien positif COVID-19, seperti asrama perawat dan mes petugas. Panglima dan Kapolri juga meninjau ruang rawat pasien di Rumah Sakit Khusus Infeksi RSKI COVID-19 Pulau Galang. Panglima TNI mengimbau warga untuk tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan karena vaksin untuk COVID-19 belum ditemukan hingga saat ini. Berbagai fasilitas tersedia di RSKI mulai observasi dan fasilitas isolasi. Panglima TNI mengatakan fasilitas yang tersedia di RSKI Pulau Galang ini dinilai telah memenuhi syarat. Kesiapan rumah sakit apabila ada yang terpapar segera kita isolasi di rumah sakit infeksi Pulau Galang yang saat ini kita tinjau dan fasilitasnya sangat memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat observasi maupun isolasi dan perawatan. Selain meninjau RSKI COVID-19, saat di Batam, Kepulauan Riau, Panglima TNI beserta Kapolri juga meninjau kesiapan pembukaan kembali pusat perbelanjaan. Pengelola pusat perbelanjaan menggelar persiapan agar pembukaan kembali sesuai protokol kesehatan, diantaranya pemeriksaan suhu tubuh pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan, penggunaan masker, serta jaga jarak fisik saat berada di dalam mal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Stephen Patinama, iNews melaporkan.
Warga di sejumlah daerah berbondong-bondong membuat dan memperpanjang SIM. Di Lampung, pelayanan SIM dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara di Jakarta, Polda Metro Jaya memberikan dispensasi bagi warga yang masa berlaku SIM-nya habis saat pandemi corona. Warga yang ingin memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM di Satpas Satlantas Polresta Bandar Lampung harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat saat mengantri. Selain pemeriksaan suhu tubuh, pemohon SIM juga harus memakai masker, mencuci tangan, dan menunggu di batas jarak yang telah ditentukan. Polresta Bandar Lampung juga membatasi pemohon SIM hanya 150 orang per hari untuk mencegah menumpuknya antrian. Dengan adanya protokol kesehatan, antrian menjadi lebih tertib. Selama masa pandemi kemarin, SIM yang mati mulai tanggal 24 Maret sampai 29 Mei itu dapat diperpanjang pada mulai tanggal 2 Juni sampai 31 Juli. Jadi dia langsung urus perpanjangan dengan syarat fotokopi KTP dan surat kesehatan. Jadi tidak diberlakukan SIM baru. Jadi kurang lebih ada 2 bulan, silahkan masyarakat bisa mengurus di seluruh Indonesia. Sementara di Jakarta, pemohon SIM bahkan mengantri sejak subuh. Di Polres Jakarta Selatan, pemohon perpanjangan SIM hanya dibatasi 300 orang per hari dan dibagi dalam 3 jadwal. Antrian pun menerapkan protokol kesehatan. Sejak pelayanan SIM dibuka di seluruh wilayah Polda Metro Jaya, warga antusias mendatangi Satpas SIM di seluruh wilayah. Banyaknya antrian bahkan sempat membuat warga mengabaikan jarak fisik seperti yang terjadi di Satpas SIM Jakarta Timur 2 Juni lalu. Padahal Polda Metro Jaya telah memberikan dispensasi bagi warga yang masa berlaku SIM-nya habis saat pandemi corona. SIM bisa diperpanjang hingga akhir Agustus 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memperpanjang masa dispensasi perpanjangan SIM hingga 31 Agustus 2020. Berikut cuplikan dialog bersama Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo di program Special Report sore tadi. Pak Sambodo, alasan memperpanjang hingga akhir Agustus 2020 ini apa pertimbangan utamanya? Ya, memang pada saat pengumuman pertama, sesuai dengan petunjuk dari Korlantas, tiap-tiap Polda diberi dispensasi sampai dengan tanggal 31 Juni. Tapi kemudian dengan kita melihat banyaknya SIM yang harus kita perpanjang pada periode Maret sampai dengan Juni 2020, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu SIM, kemudian akhirnya diambil kebijakan khusus untuk beberapa Polda, termasuk Polda Metro Jaya, maka dispensasi perpanjangan SIM-nya itu bisa sampai tanggal 31 Agustus. Jadi tidak semua Polda, Mbak, sampai 31 Agustus. Ada yang sampai Juli, ada yang Agustus, dan ada juga yang hanya sampai bulan Juni, seperti pada pengumuman tahap awal. Selain SIM yang mendapatkan dispensasi akibat pandemi corona ini, apa saja, Pak? Memang di tempat kami kan ada Satpas, ada Samsat. Samsat memang itu 3 instansi, ada Jasara Harja, ada Badan Bapenda, ada pendapatan daerah. Dan memang untuk denda pajak ini kan memang domainnya dari Bapenda. Tetapi dapat kami sampaikan bahwa khusus untuk Samsat yang berada di lingkungan Provinsi Jawa Barat, seperti Samsat di Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Depok, Cinere dan sebagainya, ini untuk Jawa Barat ada dispensasi pajak sampai dengan tanggal 31 Juli. Dan untuk Samsat yang berada di wilayah Banten, seperti Samsat Cikokol, BSD, Ciputat, Kelapa II dan sebagainya, itu dispensasi pembayaran pajaknya itu bisa sampai tanggal 31 Agustus. Artinya orang-orang yang membayar pada masa periode itu tidak kena denda pajak. Baik, jika nanti masyarakat melebihi batas dispensasi perpanjangan SIM yaitu 31 Agustus 2020, apa saja sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar? Tentu mereka pertama ketika mereka sudah melebihi batas waktu tersebut, maka dispensasi itu berakhir. Artinya ketika mereka memperpanjang SIM, mereka tidak bisa, mereka harus membuat SIM baru.
Dan tentu saja ada prosedur yang berbeda antara memperpanjang SIM dengan membuat SIM baru. Kalau memperpanjang SIM maka tidak ada ujian, karena ini hanya perpanjangan dari sisi administrasi. Sedangkan untuk pembuatan SIM baru tentu ada ujian teori, ujian praktik dan sebagainya. Dari segi pembayaran terhadap NBP-nya juga berbeda, lebih mahal yang pembuatan SIM baru. Dan sanksinya sendiri tentu sekarang kami menjamin bahwa anggota kami tidak ada yang melaksanakan penindakan terhadap masyarakat yang SIM-nya habis. Tetapi mungkin nanti setelah tanggal 31 Agustus, apabila anggota kami menemukan ada pelanggaran lalu lintas di jalan, kemudian diperiksa ternyata SIM-nya mati, tentu itu juga menjadi sebuah pelanggaran lalu lintas, pelanggaran tambahan. Masjid Fathahillah Balai Kota DKI Jakarta hari ini kembali menggelar sholat Jumat di masa PSBB transisi. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mewajibkan jamaah untuk membawa kantong plastik untuk menyimpan alas kaki. Rahmat dan nikmat tersebut jualan, kita dapat hadir untuk Pengurus Masjid Fathahillah Balai Kota Jakarta kembali menggelar sholat Jumat di masa PSBB transisi. Seperti pekan kemarin, pengurus tidak menyediakan tempat wudhu dan mewajibkan jemaah membawa kantong plastik untuk menyimpan alas kaki. Pengurus masjid juga menyiapkan kantong plastik gratis di pintu masuk. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengizinkan masyarakat untuk berjualan kantong plastik saat sholat Jumat. Ini kesempatan juga bagi yang beramal menyiapkan kantong kresek, atau kalau ada yang ingin jualan juga adik-adik anak-anak ya bolehlah jualan kertas kresek gitu ya di masjid-masjid, supaya juga mendorong seluruh warga, seluruh jamaah yang mau sholat dia harus terbiasa dan wajib ya kan menggunakan kantong. Meski sholat Jumat sudah dilaksanakan di sejumlah masjid di ibu kota sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, Wakil Gubernur DKI Jakarta tetap mengimbau masyarakat untuk sholat di rumah untuk menyesuaikan pembatasan kapasitas masjid yang hanya 50%. Dari Jakarta, Bernadetta Ginting, Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Hari ini jumlah kasus positif corona mencapai 36.406 orang, bertambah lebih dari 1.000 kasus dibandingkan hari sebelumnya. Dari data yang kita dapatkan pada pemeriksaan spesimen hari ini, kita dapatkan bahwa akumulasi kasus konfirmasi COVID-19 yang positif adalah sebanyak 1.111 orang. Sehingga total menjadi 36.406 orang. Kalau kemudian kita lihat sebarannya, maka angka ini didominasi oleh penambahan kasus 1 di Provinsi Jawa Timur sebanyak 318 kasus, namun juga pada saat yang bersamaan melaporkan bahwa yang sembuh adalah 72 orang. Kemudian DKI Jakarta, 93 kasus baru dan 120 sembuh. Kemudian Sumatera Utara 88 kasus, belum ada laporan sembuh. Sulawesi Utara 65 kasus, belum ada laporan sembuh. Kalimantan Selatan 60 kasus dengan 15 sembuh. Kemudian ada 14 provinsi dengan kenaikan kasus di bawah 10. Bahkan 6 provinsi melaporkan tidak ada kenaikan sama sekali. Beberapa provinsi dengan kasus yang lebih banyak yang sembuh dibanding kasus positif, diantaranya Sulawesi Selatan. Hari ini melaporkan 58 kasus, namun dilaporkan juga 73 sembuh. Jawa Tengah 44 kasus baru, 50 sembuh. Kemudian Sumatera Selatan, 33 kasus baru, 38 sembuh. Nusa Tenggara Barat, 23 kasus, dilaporkan 72 kasus sembuh. Jawa Barat, 19 kasus positif baru, 41 sembuh. Sumatera Barat, 10 kasus baru, 15 sembuh. Kalimantan Timur, 8 kasus baru, 11 sembuh. Ini adalah bukti bahwa memang sekarang persentase kesembuhan jauh lebih tinggi dibanding dengan kematian. Kalau kita perhatikan data akumulasi sampai dengan kondisi saat ini, 35,8% sembuh. Sedangkan kematian berada di kisaran 5,67%.
15 ASN di Pemkot Semarang, Jawa Tengah positif corona. Ainus Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.